Suatu siang di Baghdad, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah gelisah. Tangannya memegang sebuah catatan kecil yang sudah lusuh. Catatan itu berisi kronologi perampokan yang terjadi 10 tahun lalu, kasus yang membuatnya malu di mata kerajaan tetangga. Kala itu, sebuah peti emas berisi dokumen rahasia perjanjian politik dan perhiasan pusaka menghilang tanpa bekas dari ruang penyimpanan harta kerajaan. Semua pintu terkunci rapat, semua penjaga berjaga, tapi peti itu lenyap seolah ditelan bumi. Raja sudah menghabiskan banyak uang untuk menyewa ahli dari Persia, Yunani, hingga Mesir, tapi tak ada yang bisa memecahkan misteri itu. Dan yang membuatnya makin geram, gosip di Baghdad mengatakan Raja Baghdad tidak mampu menjaga hartanya sendiri. Hari itu, Abu Nawas masuk ke istana dengan alasan konyol, meminjam sendok perak dari dapur kerajaan. Kepala pengawal, Abu Nawas, kenapa kau selalu datang ke istana untuk hal-hal aneh? Abu Nawas, karena pintu istana terlalu bagus untuk tidak dilewati. Raja melihat Abu Nawas, lalu tiba-tiba mendapat ide. Raja, Abu Nawas, semua detektifku gagal. Kalau kau bisa memecahkan misteri ini, aku beri hadiah yang tak pernah kau bayangkan. Abu Nawas, berapa lama waktu yang boleh aku ambil? Raja, semua orang butuh bertahun-tahun. Abu Nawas, kalau aku memecahkannya dalam 10 menit, bagaimana? Raja tertawa sampai memukul lengannya sendiri. Baiklah, kalau kau bisa dalam 10 menit, hadiahnya kulipat gandakan. Abu Nawas hanya meminta satu hal, bawa aku ke ruang penyimpanan tempat peti itu hilang. Begitu masuk, ia tidak langsung memeriksa barang, tapi berdiri menghadap dinding selama hampir 2 menit. Para pengawal saling berbisik, mengira Abu Nawas sedang berdoa atau malah tertidur sambil berdiri. Tiba-tiba ia menepuk dinding sebelah kiri. Abu Nawas, dinding ini terlalu jujur. Raja, apa maksudmu? Abu Nawas, dinding ini berbicara. Dengarkan. Ia mengetuk pelan, bunyi nyaring menggema, tanda ada ruang kosong di dalam. Raja terkejut. Tidak ada yang memeriksa ini selama 10 tahun. Semua sibuk mencari keluar, tidak pernah mencari di dalam, jawab Abu Nawas santai. Setelah dibongkar, di balik batu dinding ada lubang kecil yang cukup untuk lewatnya peti ukuran sedang. Di dalamnya hanya tersisa sobekan kain hitam. Abu Nawas mengangkat kain itu dan berkata, kain ini bukan milik kerajaan. Kain ini biasa dipakai penjaga malam atau pekerja kasar di pasar. Artinya, pelakunya bukan bangsawan, melainkan orang yang bekerja di sini setiap hari. Abu Nawas meminta semua orang yang bekerja di istana pada tahun perampokan untuk berkumpul di aula besar. Para penjaga, pelayan, juru tulis, bahkan tukang kebun. Abu Nawas, hari ini kita tidak mencari pencuri, tapi mencari siapa yang paling pintar berbohong. Silakan, buktikan bahwa kalian tidak bersalah. Satu persatu mereka bicara. Ada yang memberi alibi bahwa mereka sedang sakit, ada yang mengaku sedang cuti, bahkan ada yang pura-pura tersinggung. Lalu, seorang penjaga tua yang wajahnya tenang berkata, "Tuan, aku tidak mungkin mencuri peti emas itu. Aku bahkan tidak tahu bentuknya." Abu Nawas langsung berhenti menulis catatannya, menatap raja sambil tersenyum lebar. "Yang mulia, izinkan saya menangkap pencurinya sekarang." "Raja, bagaimana kau tahu?" "Abu Nawas, karena aku belum pernah menyebutkan bahwa petinya berwarna emas. Satu-satunya orang yang tahu adalah orang yang melihatnya saat mencurinya." Penjaga tua itu pucat pasi. Semua mata memandangnya. Akhirnya, ia mengaku, 10 tahun lalu,
Ia membongkar sebagian dinding, mengambil peti, lalu membawanya keluar lewat lorong rahasia menuju sumur tua di luar kota. Ia menunggu bertahun-tahun sampai semua orang lupa, baru berencana menjualnya. Setelah pengakuan penjaga tua, istana geger. Para menteri saling memandang, seolah tak percaya bahwa selama 10 tahun mereka hidup bersama pelaku yang mereka kira setia. Namun, Raja Harun al-Rashid belum puas. Raja, Abu Nawas, meski pelaku sudah mengaku, aku ingin tahu satu hal. Apakah ia bekerja sendiri atau ada yang membantunya? Abu Nawas tersenyum licik. Abu Nawas, kalau begitu, izinkan aku menyiapkan jebakan terakhir. Kita akan menguji siapa yang masih menyimpan rahasia. Abu Nawas meminta izin kepada raja untuk mengumumkan secara terbuka bahwa peti emas yang hilang telah ditemukan, tapi dokumen rahasianya belum. Ia lalu menyebarkan kabar bahwa dokumen itu memiliki nilai lebih tinggi daripada emasnya sendiri, dan siapapun yang mengembalikannya akan mendapat hadiah besar dari raja. Malamnya, Abu Nawas meminta semua pekerja istana menginap di aula kerajaan dengan alasan keamanan. Ia berpura-pura tertidur di sudut ruangan, tapi sebenarnya ia mengintip. Sekitar tengah malam, seorang juru tulis istana berjalan pelan-pelan menuju ruang penyimpanan, memegang kunci kecil. Ia membuka peti kosong yang sudah dikembalikan dan menyelipkan sesuatu ke dalamnya. Abu Nawas langsung melompat keluar. Abu Nawas, wah, tengah malam kot olahraga buka kunci. Juru tulis itu pucat, mencoba beralasan. Aku hanya memeriksa kuncinya. Namun, setelah diperiksa, benda yang ia selipkan ternyata adalah salinan palsu dokumen rahasia. Abu Nawas menjelaskan pada raja, inilah kaki tangan pencuri. Dia membuat dokumen palsu untuk menjualnya ke pedagang asing. Tapi rencananya gagal karena ia pikir emasnya sudah ditemukan, padahal yang sebenarnya kita ingin menangkapnya. Raja memerintahkan perdebatan terbuka antara Abu Nawas dan juru tulis itu. Juru tulis, aku hanya menjalankan perintah, aku tidak pernah mencuri. Abu Nawas, menjalankan perintah siapa? Juru tulis, aku tidak ingat. Abu Nawas, lupa itu penyakit, tapi lupa saat tertangkap basah itu kebiasaan. Para menteri tertawa tertahan. Abu Nawas melanjutkan, kalau kau tidak bersalah, kenapa membuat salinan dokumen yang tidak pernah dilihat oleh rakyat? Juru tulis terdiam. Raja menghela napas. Abu Nawas, kau bukan hanya memecahkan misteri ini, tapi juga mengungkap kebodohan yang tersembunyi di sekitarku. Raja menyerahkan sekantong besar emas kepada Abu Nawas. Namun, seperti biasa, Abu Nawas hanya mengambil sepertiga. Raja, kenapa kau tidak ambil semuanya? Abu Nawas, karena sisanya harus kembali ke rakyat. Lagi pula, kalau aku ambil semua, nanti aku yang jadi misteri baru di Baghdad. Raja tertawa terbahak. Namun, sebelum Abu Nawas pergi, Raja berkata, Abu Nawas, aku harus akui, 10 tahun semua orang mencari di masa lalu, kau mencarinya di lidah orang hari ini. Itu pelajaran besar bagiku. Beberapa hari setelah kasus selesai, seorang utusan dari kerajaan Samarkand datang ke Baghdad. Ia membawa kabar aneh. 10 tahun lalu, ada pedagang keliling yang menjual perhiasan mirip pusaka Baghdad di pasar gelap. Namun, pedagang itu menghilang setelah 1 malam. Raja memanggil Abu Nawas. Raja, Abu Nawas, mungkin masih ada jejaknya di luar negeri. Bisakah kau menyelidiki? Abu Nawas, bisa, tapi biaya perjalanan ke luar negeri mahal. Kalau saya minta kuda kerajaan, boleh. Raja, boleh, tapi jangan dipakai lomba balap di pasar lagi.
Abu Nawas menyamar sebagai pedagang rempah. Ia membawa tas penuh lada, kayu manis, dan kunyit yang sebagian besar ia pinjam dari pedagang pasar dengan janji akan dibayar dalam bentuk cerita lucu. Ia berangkat ke pasar besar di pinggiran Baghdad, pura-pura menjual rempah. Di sana, ia sengaja bercerita kepada para pedagang bahwa ia tahu cara menyelundupkan pusaka kerajaan tanpa terdeteksi. Tak butuh waktu lama, seorang lelaki berjanggut lebat menghampirinya. "Aku dengar kau pandai menyelundupkan barang. Bagaimana kalau kita bekerja sama?" Abu Nawas pura-pura bodoh. "Wah, aku hanya dengar-dengar saja. Tapi kalau kau tahu cara, aku mau belajar." Abu Nawas mengajak lelaki itu minum teh di kedai. Saat mengobrol, lelaki itu mulai membanggakan dirinya. 10 tahun lalu, aku dan seorang penjaga istana berhasil membawa keluar peti emas lewat lorong rahasia. Abu Nawas berpura-pura kaget. "Ah, jadi kaulah legenda itu. Tapi kenapa kau tidak menjual semuanya?" "Karena sebagian besar sudah diambil penjaga itu, sisanya kusimpan sampai waktu yang tepat." Abu Nawas tersenyum dalam hati. Ia sengaja pura-pura tertarik, membeli pusaka yang tersisa, dan membuat janji bertemu malam berikutnya. Malam itu, lelaki berjanggut membawa kantong kain besar. Begitu ia membukanya, terlihat kalung emas bertatahkan batu biru, salah satu pusaka yang hilang. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, pasukan raja muncul. Abu Nawas berdiri di samping mereka sambil berkata, "Terima kasih sudah mengantar barang curian itu kembali ke istana." Lelaki itu panik. "Kau menipuku." Abu Nawas, "Tidak. Aku hanya membuatmu mengatakan kebenaran," sambil tersenyum. Keesokan harinya, lelaki itu dihadapkan pada raja. "Lelaki, aku cuma mengambil sisa barang curian. Aku tidak bersalah." Abu Nawas, "Kalau mengambil barang curian bukan salah, berarti mencuri sisa roti di meja orang juga boleh." Lelaki, "Itu beda." Abu Nawas, "Beda hanya di lidah, tapi sama di hati." Raja tertawa puas mendengar logika tajam tapi kocak itu. Malam setelah perayaan penutupan kasus, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya sambil menatap langit. Tiba-tiba seorang anak kecil datang membawa surat tanpa nama. Isinya singkat, "Kau berhasil menangkap semua pelaku, kecuali satu." Orang itu berdiri lebih dekat dengan raja daripada bayangannya sendiri. Abu Nawas mengernyit. Kalimat itu seperti teka-teki. Ia tahu, jika benar, berarti ada orang dalam yang selama ini lolos dari semua penyelidikan. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana dengan alasan ingin mengembalikan sendok perak lagi. Sambil berbincang santai, ia memperhatikan orang-orang di sekitar raja. Matanya tertuju pada kepala kasir istana, pria pendiam yang selalu berdiri di dekat peti kas. Selama ini, semua orang mengira ia tak tahu menahu tentang pencurian karena tugasnya hanya mengatur keuangan. Tapi Abu Nawas teringat, saat pemeriksaan pertama dulu, pria itu tidak hadir dengan alasan sakit. Abu Nawas mendekati kepala kasir itu dan berkata, "Yang Mulia Raja ingin memeriksa semua catatan keuangan dari 10 tahun lalu. Tolong siapkan buku besar dan daftar semua pengeluaran rahasia." Reaksi kepala kasir, tangannya bergetar. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. "Itu sudah lama, catatannya hilang." Abu Nawas tersenyum. "Lucu sekali, karena aku menemukan salinan catatan itu di rumah pencuri yang pertama. Padahal, itu bohong belaka, sekadar umpan."